Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita di dalam program yang luar biasa, yaitu Pastor Talk. Izinkan firman Tuhan menjadi panduan di dalam perjalanan kita setiap harinya. Dan ketika kita mengikut Tuhan, harus kita pahami selalu ada musuh yang mengintai kita, yaitu si jahat iblis. Dia tidak pernah senang ketika saudara berjalan di dalam kebenaran. So, tema kita di pagi hari ini atau di hari ini adalah tentang kenali musuh yang sebenarnya. Ayat utamanya terambil di dalam Markus 8 ayat 33. Di sana dikatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dari Markus 8 ayat 33. Nah, seringkali di dalam hidup ini kita melihat bahwa manusia itu sebagai penyebab masalahnya. Bisa jadi teman yang menyakiti, pemimpin yang mengecewakan, atau keluarga yang melukai. Tetapi dari pengajaran yang Yesus sampaikan, Yesus memberikan teladan yang berbeda. Pada saat Petrus mencoba menghalangi dia menuju salib, Yesus tidak memarahi Petrus sebagai pribadi yang memang adalah setan, melainkan Yesus yaitu menegur langsung iblis yang menjadi sumber daripada ilham dari perkataan Petrus. Jadi mohon dibedakan di sini. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah cukup dewasa rohani untuk mengenali siapa musuh kita yang sebenarnya? Menjadi pelajaran buat kita adalah bahwa iblis itu bisa menggunakan siapa saja, termasuk orang yang dekat dengan kita. Yesus tidak berkata bahwa Petrus adalah iblis, tetapi bahwa ucapan Petrus itu berasal dari pengaruh iblis. Sama seperti ular di Taman Eden, itu menjadi alatnya iblis dalam Kejadian 3 pada ayat 15. Demikian juga Petrus itu dipakai oleh iblis walaupun dia sendiri tidak sadar ilham atau perkataan sumber yang dia ucapkan adalah dari si iblis. Lalu ini menjadi pelajaran penting. Terkadang godaan terbesar justru itu datangnya dari orang yang paling kita kasih. Hati-hati. Adam jatuh karena dapat dari godaan dari orang yang dia kasih, karena bukan setan yang ngomong langsung sama Adam atau mengarahkan Adam untuk makan buah itu, tapi istrinya, yaitu Hawa, yang menawarkan kepada Adam. Iblis itu bisa memakai siapa saja, bukan hanya orang jahat, tapi juga orang baik yang belum sadar kerohaniannya. Nah, berarti di sini yang perlu kita pahami baik-baik dari situasi tadi yang saya sampaikan. Jangan cepat tersinggung oleh orang, tapi belajarlah untuk berdoa. Dan cobalah melihat dengan mata rohani. Jangan apa-apa orang langsung kita bilang setan nih orang nih gitu kan. Kita mulai marah sama dia. Kita mulai memaki dia dan lain sebagainya. Ingat baik. Ingat. Ada spirit di belakang seseorang yang bisa mempengaruhi dia mengambil langkah yang tidak tepat. Lalu berikutnya bahwa perang kita itu bukan melawan manusia. Karena Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya kita bukan sedang bertarung dengan pasangan yang ada di sebelah kita. Kita tidak perlu bertarung dengan dia. Kita bukan sedang bertarung dengan atasan kita yang bikin sebel mungkin dengan keputusan, dengan gaya bahasa, dengan gaya bicara dan lain sebagainya. Kita bukan sedang bertarung dengan anak yang tidak hormat, gak sopan dan lain sebagainya. Atau kita tidak sedang bertarung dengan rekan pelayanan kita. Tetapi kita sedang bertarung dengan roh jahat yang sedang memengaruhi mereka di dalam konsep berpikir dan cara bicara mereka. Nah, Yesus menegur roh di balik ucapan Petrus. Yesus bukan menegur pribadinya Petrus. Jadi saudara, kalau saya berikan ilustrasi, kita ini bisa salah arah kalau fokus kita adalah menampar tangan. Padahal tangan itu hanyalah alat dari kekuatan yang lebih besar. Nah, berarti di sini yang perlu kita lihat. Amarah duniawi itu membuat kita tertipu. Karena Yakobus 1 ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saat kita membalas orang dengan kemarahan, kita justru sedang bermain dalam permainan si jahat. Nah, setan tahu kalau kita membalas dengan daging, kita akan kalah dalam perang roh. Nah, jalan Yesus bukanlah balas dendam, tapi mengasihi musuh, berdoa bagi yang menganiaya, dan memberi pipi yang satu lagi pada saat orang mungkin menampar pipinya, sesuai Matius
5 ayat 39. Kita bisa melihat bagaimana di atas kayu salib dalam kondisi tersiksa, Yesus tidak mengutuki musuhnya, tapi malahan dia memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang memusuhi dia. Nah saudara, kunci kemenangan itu bukan di kekuatan tangan, tapi dalam kelembutan hati yang berakar di dalam kuasa Roh Kudus. Saya ulangi, kunci kemenangan bukan di kekuatan tangan, tapi dalam kelembutan hati yang berakar dalam kuasa Roh Kudus. Berarti di sini kita perlu lakukan, gunakan senjata rohani untuk menghadapi musuh rohani. So kita tidak bisa mengalahkan roh jahat dengan teriakan atau emosi. Kita harus memakai nama Yesus dengan iman. Karena tidak ada level kuasa jahat manapun yang bisa bertahan terhadap nama Yesus yang diimani. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Berarti nama Yesus adalah senjata paling ampuh dalam peperangan rohani. Ingat baik, nama Yesus adalah senjata yang paling ampuh dalam peperangan rohani. Jadi kesimpulannya adalah, kenali musuhmu, jangan salah serang. Jadi bukan pasanganmu yang menjadi musuhmu, bukan teman kerjamu yang menjadi musuh, bukan anakmu, bukan rekan pelayananmu yang menjadi musuhmu, tetapi roh jahat di balik keputusan-keputusan, di balik sikap-sikap mereka. Maka hari ini, mari kita belajar dengan mata rohani. Yang pertama kita melihat dengan mata rohani. Yang kedua adalah kita belajar untuk tidak cepat tersulut emosi oleh manusia. Jangan gampang emosian. Tahan diri. Yang tiga, melawan dengan senjata rohani, yaitu doa, kasih, firman, dan dalam nama Yesus. Karena apa yang dipikirkan manusia itu tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Mari kita belajar berpikir seperti Kristus. Bukan dengan emosi, tetapi dengan pewahyuan. Ingat, orang yang memiliki pikiran yang sama dengan Kristus adalah orang yang memikirkan bukan dengan emosi, tetapi dengan pewahyuan firman. Mari kita berdoa. Tuhan, bukakanlah mata kami untuk dapat mengenali siapa musuh kami yang sejati. Ampuni kami Tuhan, jika kami telah membenci orang yang sebenarnya hanya menjadi alat daripada si jahat. Ajari kami untuk menggunakan senjata rohani dan tuntun kami dalam kemenangan yang datangnya dari-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.